Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, karena masih suasana awal bulan dan awal tahun ya, Ibu ucapkan selamat tahun baru ya. Semoga apa yang menjadi resolusi di tahun 2022 ini bisa terwujud satu persatu ya. Mimpi-mimpi teman-teman semua bisa menjadi kenyataan dan membawa keberkahan, kebermanfaatan, serta kesuksesan untuk kita semua ya. Baik, sebelum memulai perkuliahan kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya baik, berdoa selesai. Oke, tanpa mengurangi rasa pertemuan kita ya hari ini, kita akan melanjutkan sebuah studi kasus ya sebelumnya ya. Teman-teman masih ingat dua pekan lalu kita membahas tentang apa? Membahas tentang apa? Perusahaan dagang ya, tapi dengan jurnal khusus ya, serta buku besar pembantu. Oke, ya mohon izin saya share kembali materi yang beberapa pekan lalu ya kita bahas. Ya, oke, bahwa kita review sedikit ya, bahwa di dalam jurnal khusus itu ya adalah jurnal yang terdiri dari jurnal penjualan, ya, jurnal pembelian, penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas, ya. Yang mana jurnal penjualan adalah jurnal ya yang berkaitan dengan penjualan secara kredit, ya, baik itu penjualan barang maupun barang dagang ya, maupun penjualan ya. Oke. Tadi sampai jurnal penjualan ya. Jurnal yang menggambarkan transaksi dari penjualan secara kredit. Ya. Ini yang baca-baca yang mana? Nah, kemudian sebentar, Nak. Baca yang mana? Oke. Nah, kemudian jurnal pembelian ya. Jurnal pembelian adalah jurnal yang menggambarkan pembelian secara kredit ya. Oke, jadi semua transaksi pembelian baik pembelian barang dagang ya secara kredit gitu. Oke. Nah, kemudian ada jurnal penerimaan kas ya. Nah, penerimaan kas ini adalah yang berkaitan dengan penerimaan uang masuk ya, misalkan ada penjualan secara tunai ya, ada pembayaran piutang gitu kan dari customer dan lain sebagainya seperti itu ya.
Dan yang berikutnya adalah jurnal pengeluaran kas ya. Nah, jurnal pengeluaran kas ini adalah jurnal yang mencatat seluruh pengeluaran kas. Misalkan seperti pembelian barang secara tunai ya, terus membayar biaya-biaya administrasi umum atau biaya-biaya operasional, misalkan seperti itu ya. Atau juga seperti pembayaran utang gitu. Ya. Nah, ini adalah bagian dari jurnal khusus. Oke. Nah, di dalam jurnal khusus ini ya, ada beberapa transaksi yang memang harus dilakukan jurnal umum. Biasa berkenaan dengan retur ya, baik retur pembelian maupun retur penjualan. Oke. Yang mana retur ini nanti akan mengurangi misalkan pembelian ya, retur pembelian terjadi. Kalau pembeliannya secara kredit maka akan mengurangi hutang seperti itu. Atau sebaliknya, jika pembelian secara tunai maka akan mengurangi kas seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah adanya retur penjualan. Nah, sama retur penjualan ini juga nantinya kalau secara tunai akan mengurangi kas gitu kan. Sorry, tadi yang retur apa pembelian ya, maaf. Retur pembelian tadi jika pembeliannya secara tunai ya, maka akan menambah kas ya. Salah saya tadi. Menambah kas bukan mengurangi kas ya, tapi menambah kas. Nah, sedangkan kalau retur pembeliannya secara kredit ya, oke, maka akan mengurangi hutang seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ya, kalau untuk retur penjualan, nah retur penjualan ini Nah, kalau retur penjualan ya, retur penjualan itu nanti kalau secara kredit akan mengurangi piutang ya. Dan secara tunai ya, maka akan mengurangi kas seperti itu. Oke. Baik ya. Nah, itu perbedaannya antara retur pembelian dengan retur penjualan. Nah, kemarin kita sudah sampai di sini ya. Buku besar belum kita bahas. Adakah teman-teman di sini yang sudah mengerjakan buku kasnya, buku besarnya, sorry? Oke, ada? Ya, adakah yang sudah mengerjakan buku besarnya? Di antara teman-teman yang hari ini hadir? Bagaimana? Ada? Oke, mungkin kemarin pada lupa. Belum? Oke, baik. Sebentar, Ibu buka ininya dulu ya, studi kasusnya dulu. Oke. Kita sekarang menyusun buku besarnya ya. Ya, diawali dengan kas terlebih dahulu. Buat buku kasnya ya. Besar. Ini PD aman ya. Ya, nanti baru buka bisa pembantu. Benar saya. Benar. Benar. Desember 2009 ya ini. Januari.
Biasa masih ingat kan? Yang buku besar seperti apa? Ada tanggal, ya, description. Oke, terus ada reference, kredit, saldo. Saldo. Lebih seperti ini ya bentuknya ya. Buat kas terlebih dahulu. Sebentar ya. Kita cek kasnya ya. Kasnya itu, nah kita lihat sebentar. Kas ya, ini ya. Untuk di jurnal penerimaan kas dulu kita lihat ini ada kas di debit 2.625.000. Oke. Berarti kita buat di sini 31 Januari ya, dari jurnal Oke. Ini ya. Ada saldonya nggak di awal? Saldo awalnya ada nggak untuk kas? Coba lihat ininya. HP saya lagi pakai sama anak saya soalnya sebentar. Oke. Terus jurnal pengeluaran. Tidak. Umi ngajar bilangin.
Udah ya, ini ya. Untuk apa, Kas? Ada saldonya enggak? Coba dicek deh. Oke, saldonya ada 700.000 ya di di laporan neraca awal ya di perusahaan dagang aman. Oke, ada 700.000. Oke, terus kemudian tambahannya ya itu ada di jurnal penerimaan kas ya 2.625.000. Ya, itu di debit. Nah, lalu ada jurnal pengeluaran kas ya di kredit sebesar 1.830.000. Oke. Ini ya, sudah saya pindahkan, maka saldonya menjadi 1.495.000. Oke. Ini sudah untuk kas ya. Sekarang kita ke step berikutnya ya. Ya, nah yang kedua adalah piutang ya. Piutang dagang. Oke. Saldonya adalah kita lihat di sini 350.000 ya. Oke. Nah, lalu kita pindahkan dari buku besar, dari jurnal khususnya piutang itu di debit ya dari jurnal penjualan senilai 2.550.000. Oke. Kita buat nih tanggalnya sama ya. Kita buat tanggalnya ini sama. Jadi jurnal penjualan dan di debit penjualan ini ya 2.550.000. Oke. Terus ada lagi nggak nih? Di jurnal pembelian utang ya. Oke, nih ada di jurnal penerimaan kas ya 1.900.000. Oke, kita cek ini di kredit ya. Di kredit. Oke, dari jurnal penerimaan kas. Oke, di kredit kita pindahkan 1.900.000 ya. Nah, lalu ada di jurnal umum. Kita lihat ada nggak piutang? Ada ya di kredit tanggal 29 ya ini ya. 29. Bentar, Nak. Oke, dari jurnal ya. Nanti pecah nah, jangan dianu, Nak. Ya, 50.000. Oke, maka saldonya adalah jadi 950.000 ya. Lanjut, setelah itu ada piutang persediaan barang dagang ya. Oke, kita buat lagi di sini persediaan barang dagang.
Baik, barang dagang atau merchandise inventory ya. Oke. Persediaan barang dagang itu ada saldo awalnya 600.000. Oke. Nah, kita lihat di sini persediaan barang dagangnya. Oke, persediaan. Belum. Persediaan barang dagang. Oke. Ada ya. Dia hanya ada di neraca saldo saja, neraca awal. Oke. Berarti ya. Itu dilihat dulu. Oke. Nah, saldo saja. Ini sebelum persediaan barang dagang itu ada cadangan kerugian piutang ya, yang allowance itu, allowance for bad debt ya, atau istilahnya adalah cadangan kerugian. Oke. Lihat cadangan piutang. Oke, ada saldonya enggak cadangan kerugian piutang? Tidak ada ya, berarti 0 di sini saldonya. Ini nanti akan mengurangi piutang ya, akan mengurangi piutang. Nah, kok jadi yang hapus ini sih, maaf salah saya. Nah, setelah cadangan kerugian piutang ada persediaan barang dagang ya, kita lanjutkan ada office equipment atau peralatan kantor. Oke. Buat ya. Office equipment atau peralatan kantor. Kita cek apakah ada saldonya. Ada 1 juta ya, saldonya 1 juta. Oke, kita cek lagi di jurnal khusus apakah ada pembelian peralatan kantor di sini. Coba kita lihat. Ini kita kapan ujian lagi tuh? Ujian apa? Ujian ngaji. Oh, nanti, adik kan besok Senin. Oke, nggak ada ya peralatan kantor ya. Oke, baik. Berarti cukup saldonya aja. Nah, lanjut. Ada apa di sini? Buku besar. Ada akumulasi ya. Akumulasi penyusutan. Oke, kita pindahkan di sini. Saldonya ya udah 250.000 di kredit ya. Terus kemudian setelah itu ada hutang dagang atau account payable ya, hutang dagang atau account payable. Coba saja. Oke. Enggak nak, enggak. 300.000.
Ya, kita lihat di sini. Utang dagang ada di jurnal pembelian ya. Itu 1.550.000. Oke. Ganti ini. Ya, di kredit. Ya, di kredit ya. Oke. Lalu ada di jurnal pengeluaran kas nih. Jurnal pengeluaran kas kita pindahkan di sini. Debit atau kredit nih. Coba. Ya, di debit ya, 900.000. Kita ambil datanya. Oke. Nah, terus di jurnal umum tuh ada tuh. Ya, nih. Ya. 100.000 ya. Di debit. Maka saldonya adalah 850.000. Oke, lanjut. Setelah utang dagang ada apa? Ada aman capital. Aman capital, terus kemudian income summary, sales discount itu nggak ada ya, kosong semua. Ada deh. Kayak apa, sales discount itu ada, sales return ya. Oke, ada. Lanjut ke aman capital ya. Ini capital. Ini ada saldonya enggak? Coba kita cek. Sudah ada ya. Oke, saldonya 0. Kita buat aman capital ya. Itu ada saldonya 2.100.000 ya. Oke. Lalu setelah itu ada income summary, terus sales. Oke, income summary saldonya enggak ada. Ini kan samping ya. Biar enggak terlalu jauh. Oke. Atau ikhtisar laba rugi namanya. Oke. Nah, kemudian setelah itu ada sales. Nah, ini sales ada. Nanti teman-teman bisa lihat. Sales atau penjualan. Kita lihat, penjualan tidak ada saldonya. Ini ada di jurnal penjualan ya. Itu di kredit 2.550.000 ya. Ya, berarti di jurnal kredit terus kemudian ada di jurnal juga 250.000 ya. Oke, jurnal umum ada? Oke, tidak ada. Oke, baik. Sudah. Ada lagi nggak transaksinya? Coba cek lagi di jurnal khusus. Ada ya. Selesai semua ya. Lanjut. Ya. Lanjut ke sales discount. Oke, sales discount ada nih. Ya. Sales discount atau diskon penjualan.
Itu ada di jurnal umum ya. Sorry, jurnal penerimaan tes. Penerimaan tes itu ada di ya 25.000. Sudah. Lalu sales return atau retur penjualan ya. Penjualan jurnal umum. Oke. Jadi debit juga. Jurnal umum. Ini ya, 50.000. Setelah itu lagi pembelian ya. Pembelian. Oke, itu. Pas lagi. Pindahkan ke bawah. Pembelian itu ada di jurnal. Ya, coba kita cek 1.550.000. Terus ada di jurnal. Ya, sampai pada beritanya. Oke, kita lihat ada berapa ini. Kemudian 450.000 ya. Oke. Ya, kita jumlahkan. Dan terus ada retur pembelian. Ya, dari kredit 100.000. Oke. Kepala Lanjut. kepala Umi mana? So, Kepala Umi di mana? biaya listrik, air dan Kepala telepon. Umi Ya. tangan Umi So, ini mata Umi so. telinga Umi Biaya telinga Umi kelihatan listrik, telepon. telinga Umi Isi dulu nak. telinga Umi nih Isi dulu nak. telinga Umi Nggak kelihatan kan pakai jilbab uminya. enggak
Itu bad debt expense itu tidak ada ya, karena itu adalah biaya kerugian piutang. Tidak ada, belum di jurnal. Oke. Nah, lalu ada other expense atau biaya lain-lainnya. Oke, biaya lain-lain. Oke, itu saldonya juga nggak ada ya, biaya lain-lain. Coba kita cek di sini, biayanya hanya listrik sama gaji. Oke, berarti tidak ada, saldonya 0. Dan terakhir adalah biaya penyusutan peralatan, ya. Sabar. Tapi kok kalau saya kan masih bisa ya. Nah, ini sudah ya. Nah, sekarang kita next ya, kita buat neraca lajur atau worksheet-nya. Susun dulu worksheet-nya. Oke, saya rasa kalau untuk buku besar insya Allah semua teman-teman udah pada paham ya. Karena kita udah pernah beberapa kali mengulang ya, dari perusahaan jasa ya, terus perusahaan dagang yang jurnal umum ya, serta hari ini ya kita sudah melakukan beberapa kali praktis atau latihan. Oke, saya lanjutkan ke neraca lajur ya, biar lebih cepat. Ini periodenya adanya 31 Januari ya, January 2009. Nah, kemudian kita buat di sini ada nomor account ya, nomor perkiraan sesuai yang di sini ya. Terus ada nama akun, kemudian neraca saldo ya. Nah, lalu ada adjustment atau jurnal. Ya, lalu ada neraca disesuaikan ya, lalu ada garansi kolom ya. Silakan kalau untuk perusahaan dagang itu seperti apa, right? Right. Pertama kita susun terlebih dahulu nomor perkiraannya ya. Oke, seperti ini. Oke, nah ini bentar, ada nomor 101 itu kas ya, 102 103 104 ada ya. Next 121 peralatan.
Oke, office equipment itu 1, 2, and then 201 karena lagi dipakai. Itu ada ya 301 ya modal 1. Oke, nah 302 ada dari oke, dan 401 ya itu ada penjualan 402 penjualan ya 501 sorry 411 12 satu listrik 5 sumber expense 5 account ya other expense 16 Oke, sekarang kita pindahkan saldonya. Oke, kita lihat sini ya. Kas buku besar. Kasnya ini ya. Hitam. Terus cadangan kerugian piutang ada enggak? Enggak ada ya. Oke, berarti kosong. Sediaan barang dagang. Ini untuk mengurangi peralatan kantor office equipment, terus akumulasinya dikali dagang kredit pastinya setengah ini ada enggak? Ada tersebut baru kita ada penjualan juta diskon di debit ya lalu retur dan fokus juta lalu retur nah tadi ketinggalan ya apa diskon pembelian ada nggak di sini ada ternyata sorry seharusnya
tambahin ya di sini ya. Ya. Diskon pembelian ini ya 18.000 ya. Di sini diskon. Oke. Biaya listrik, air, telepon. Ini 8.000. Gaji karyawan. 150. Oke, wait. Balance ya, baca saldonya ya. Oke, izin sebentar. Wait a moment. Oke, lanjut ya. Balance ya, guys. Oke, nih. 6.618.000. Oke, nah. Sekarang ya it's time to adjustment ya. We are going to adjustment. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam studi kasus ya untuk adjustmentnya ya. Oke, saya tambahkan di sini kalau teman-teman misalkan mau membuat adjustmentnya ya, silahkan tambahkan satu sheet di sini ya. Ini saya beri nama AJP atau ayat jurnal penyesuaian ya. Oke, wait. Sebentar. AJP. Nah, oke. Biasa ada posisi editnya ya. Oke, yuk kita bahas adjustment-nya. Oke, ya di dalam studi kasus ya setelah nama perkiraan ya atau nama akun itu ada ya. Teman-teman diminta buat jurnal penyesuaian ya. Oke, di poin C.
buatlah adjusting journal dan seasonal worksheet setelah financial statement ya. Terus kemudian per 31 Januari 2009 dengan keterangan penyesuaian sebagai berikut. Oke, nah di situ ada kerugian piutang. Bulan ini ditaksir 2% dari penjualan. Oke. Karena tadi kita udah tahu berapa besaran totally dari penjualan ya, saldonya tadi ada totalnya adalah 3.300.000. Berarti kalau 2%-nya ya itu adalah, oke kita buat dulu di sini ya, 31 Januari 2009. Oke, debitnya berarti ada biaya kerugian piutang, oke, ya, pada cadangan ya piutang, oke, ya. Nah, berapa ini? Ininya tadi saldonya kan tadi adalah 3.300.000 ya enggak? Kita kalikan berapa persen, maaf? 2% ya, 2%, oke. Nah, jadi 66.000. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi pada saat kita ingin mencadangkan ya, jadi piutang ya, piutang tak tertagih itu ya, itu bisa dicadangkan. Oke, nanti kalau teman-teman belajar di mata kuliah akuntansi keuangan, ada bagian bab tentang aktiva piutang, nanti membahas tentang umur piutang ya. Jadi piutang itu ada usianya teman-teman, ada umurnya. Mulai dari 0 sampai dengan 30 hari, terus 31 hari sampai dengan 60 hari, 61 hari sampai dengan 90 hari, atau lebih dari 90 hari, seperti itu. Nah, terus kemudian jadi piutang tersebut muncul itu kan pada saat terjadinya penjualan secara kredit, betul kan? Nah, penjualan secara kredit ini artinya timbul namanya piutang. Nah, jadi perusahaan bisa mengestimasi kemungkinan akan terjadinya piutang yang tidak dapat tertagih. Gitu. Nah, makanya perusahaan perlu mencadangkan sebuah piutang yang tidak dapat tertagih. Biasanya itu ya prosentasenya antara 0 sampai dengan 5%. Tergantung kebijakan perusahaan sih sebenarnya ya. Karena yang tahu medannya adalah masing-masing perusahaan. Gitu. Belajar dari mana? Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya. Jadi perusahaan hanya membuat forecasting-nya aja atau ramalannya aja. Menaksirkan bahwa nanti ada kerugian piutang atau ada piutang yang tidak dapat tertagih sebesar berapa persen. Nah, jadi dia belajar dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke. Karena di dalam studi kasus ini 2% dari penjualan ya, maka kita mengadjust adanya biaya kerugian piutang ya pada cadangan kerugian piutang. Nah, nanti cadangan kerugian piutang ini akan mengurangi dari piutang dagang itu sendiri. Makanya nanti kita lihat bagaimana cara memposisikan cadangan kerugian piutang ini di dalam laporan neraca atau di dalam laporan posisi keuangan. Oke? Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk yang adjustment cadangan kerugian piutang ini atau adanya kerugian piutang ini? Silakan sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan, teman-teman? Oke, tidak ada, cukup ya, saya rasa ya. Oke, baik. Iya, Bu. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah ya, itu ada persediaan barang dagang per 31 Januari ya sebesar 800.000. Oke, masih ada yang ingat ini jurnalnya bagaimana? Coba silakan. Kita mendebit apa terlebih dahulu? Ikhtisar. Ya. Ya.
Perdagangan. Oke. Nah, persediaan barang dagang awal itu adalah 600.000 ya. Nih, kawan-kawan bisa lihat dari dalam buku besarnya ya atau di dalam worksheet-nya tadi. Tuh ya. Oke. Nah, maka kita mendebit ikhtisar laba rugi terlebih dahulu ya pada persediaan barang dagang awal. Nah, yang berikutnya karena ini mengadjust persediaan barang dagang, maka kita perlu melakukan 2 kali penjurnalan ya. Pertama kita menjurnal persediaan barang dagang awal ya, yang kedua adalah kita menjurnal persediaan barang dagang akhirnya. Oke, pada ikhtisar ya. Oke, berapa? Keterangannya adalah 800. Alright. Oke, dan ya untuk yang poin persediaan barang dagang ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa diikuti teman-teman semua? Bisa, Bu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke, lanjut. Beban penyusutan peralatan kantor ditetapkan bulan ini sebesar Rp125.000. Oke, bagaimana jurnalnya? Ada yang masih ingat? Kita mendebit apa dulu? Mendebit apa dulu? Biaya apa? Biaya kantor. Oke. Nah, kita mengkredit, lalu kita mengkredit ya akumulasi kantor. Nah ya, kemarin libur jadi lupa. 5.000, right? Lanjut ya. Kita lanjut yang terakhir. Oke. Yang terakhir itu adalah beban lain-lain yang belum dibayar. Oke, muncul namanya hutang ya, muncul namanya hutang. Oke. Hutang apa nih? Hutang lain. Oke, berarti di sini ada biaya lain-lain, other accounts ya, other account. Pada hutang ya, tadi ada payable kan, hutang lain-lain. Oke. Sebesar Rp50.000. Selesai. Lalu kita jumlahkan. Lupa di totals. 1.141.000. Oke, nah ini ya kawan-kawan semua ya, ini adalah adjustment untuk transaksi PD aman. Oke, nah kita lanjut berarti kita lanjutkan ya ke worksheet. Nah jadi setelah kita membuat adjustment, kita pindahkan nih ke dalam worksheet pada kolom jurnal penyesuaian. Ya, yang pertama ada biaya kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Oke, biaya kerugian piutang sini ya. Ini ya, debit, itu kan? Oke, nah, cadangan kerugian piutang itu di credit. Dan ada ikhtisar laba rugi, debit, ya, itu ada 600.000 ya pada persediaan barang dagang, ya. Oke. Lanjut, persediaan barang dagang akhir, debit pada ikhtisar laba rugi.
Terus ada biaya penyusutan peralatan. Ini ya, di debit. Oke. Pada akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Plus biaya lain-lain di debit. Oke. Pada utang lain-lain. Ya, tuh. Oke. Hai. Drag, kita drag, ya drag. Kita drag. Oke, udah muncul. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita buat neraca saldo disesuaikannya. Nah, ini tinggal pindahkan saja ya kawan-kawan semua ya. Tambah kurang dengan ini. Copy drag. Apakah bisa berpengaruh? Nah, kita pindahkan. Bentar, maaf. Saya jadi ya. Balance ya, 7.059.000. Alright. Secret one. Yo. Oke, ya. Gampang? Gimana? Udah selesai kan? Cepet kan? Ya lanjut ya. Kita ke laba rugi. Masih ingat laba rugi di poin yang mana? Ini ya. Masih ingat nggak nih? Jangan dilupain ya. Oke, ini kita pindahkan ya dari wait. Oke, ini laba atau rugi? Kreditnya lebih besar dibandingkan dengan debit. Bagaimana kawan-kawan?
Laba atau rugi? Laba ya, karena penjualan lebih besar daripada pengeluaran. Oke. Coba kita lihat di sini apakah minusnya sama. Oh, wait. Apa ini? Sebentar ya. Iya, sebentar. Ini kan ya, ingat deh waktu kata dulu yang kita beli yang UFO ini kan dulu pernah ya. Iya juga. Lupa ini baru UFO-nya. Mana sih? Dulu orang Ada selisih sebentar. Ini kan 203,3 ya. Kan ini kredit lebih besar. Oke. 25, 55 juta. 118, 1048, 4,5. Oh, I see that. Okay. This one. Ada power. Okay, good. Right. Nah, jadi laba senilai Rp804.000. Oke. Ini ya, berarti di sini laba atau defisit or surplus. Ya. Oke, selesai guys. Kita lanjut ke laporan keuangan. Nah, ini saya rapikan dulu, kita bikin tabelnya biar cantik. Pandang, sedap dipandang. Oke ya. Oke. nggak boleh ditaruh di kulkas. Iya kok dua-duanya ya. Ini nggak boleh ditaruh di kulkas. Ini nggak boleh ditaruh di kulkas ya. Dilihatnya. Yuk lanjut kita ke laporan laba rugi ya. Oke, soalnya cepat nih selesai. Nah, jadi buat teman belajar di rumah ya, review lagi materinya. Oke, berarti di sini PD aman ya, laporan laba. Oke, switch. Oke, laporan laba rugi. Periodnya 2009. Oke, jualan, terus ada diskon, jualan, ya. Right, datang saja ini dari worksheet-nya. Kita ya. Bisa enggak nih? Oh, bisa. Summary. Ini ya. Oh. Good. Kita
kita ke harga pokok penjualan. HPP, harga pokok penjualan. Itu ya. Jadi dari apa? Persediaan barang dagang awal. Ya. Di sini. Oke, persediaan barang dagang awalnya berapa? Mana tadi? 600 ya? Betul nggak sih? Betul kan? Ya. Oke, persediaan barang dagang awal 600. Pembelian. Diangkut nggak ada ya? Ya ada. Gini, kan seharusnya kan pembelian ditambah beban angkut di sini ya. Karena tidak ada, jadi saya buat 0 aja nih. Oke. Teman-teman nggak bingung. Summary. Ya. Oke, nah. Ya. Lalu ini persediaan barang dagang akhir. Akhirnya tadi berapa? 600.800 ya. Oke. Wait. Dari sini aja deh. Oke. Nah, ini begitu. Ketemu namanya HPP atau harga pokok penjualan cost of goods sold. Much. Dan laba bruto atau gross profit-nya. Ya. Which minus dulu. Sangat. Ya, laba brutonya adalah 1.543.000. Oke, lanjut ke biaya operasional. Kita coba saja dari sini. Gold. Yeah. Oke, ini kita coba saja dari sini angka-angkanya. Ya. Bisa. Paste and search. Kebalik ya, ini dikirain asinnya tangannya, ini tangnya, iya. mana sinnya, jadi ini kebalik. Iya nak.
Jumlah profesional. Oke. Dan laba. Ya. Sama kan? 804.000. Laba atau rugi ya. Ini belum rugi bersih ya karena ada pendapatan di luar usaha, ada biaya di luar usaha, terus kemudian nanti ada penghitungan pajak ya. Oke. Jadi ini ada laba atau rugi sebelum pajak. EBIT. EBIT namanya. Earning before interest and tax gitu ya. Atau EBT, earning before tax seperti itu. Oke. Nah, ini sudah selesai. Dan kita lanjutkan ke laporan apa itu? Perubahan modal ya. Wait, ini saya rapihin dulu. Ya. Biar kita cuma enak. Oke, itu ya. Oke, clear teman-teman sampai di sini? Masih ingat kan? Beberapa waktu lalu kita udah bahas ini loh. Oke ya, lanjut. Boleh, silakan. Ya, enggak apa-apa. Oke. Ya, ini ada modal awal tuan aman. Ya, how much modalnya? 2.100.000 ya. Oke. Kemudian ada penambahan. Penambahan itu atau edit ya. Itu ada laba ya atau rugi, gitu kan? Lalu ada apa namanya price, karena itu standar sorangan ya. Oke, coba kita lihat labanya berapa. Kita cek di sini 804. Oke, kita pindahkan. Price ada enggak? Kita cek di laporan neraca lajurnya ya. Oh, tidak ada. Oke, berarti 0 ya. Kalau ada nih nanti akan mengurangi ya. Itu ya. Oke, dan jumlah ya. Nah, baru di sini ada akhir. Nah, ini ya, udah akhirnya kita udah ketemu. Oke, pindahin deh, biar nggak nempel. Ini ya. Nah, terus kemudian
Yang berikutnya adalah neraca. Kita buat laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Posisi keuangan. Ya, ini kita selesaikan dulu ya sampai apa namanya? Selesai aja ya. Oke, tadi ada apa aja nih aktifannya? Dagang, dan ada cadangan kerugian, lalu ada ini jumlah pindahkan. Ini ya, kita pindahkan saja saldonya. Ini jadi ada kan, nah ini kita kasih tanda minus, jangan lupa summary ya. Lalu kita buat kantor akumulasi. Oke. Pindahkan dari worksheet lagi. Ini 7 juta ya. Oh, wait. Ini ada persediaan barang dagang ya. Oke. Sorry, kelewat nih. Skip. Mundur 1 langkah. Tambahkan ya, accumulate itu tadi berapa ya, accumulate begitu. Buat sini totalnya tambah dengan ini ya. Ini lagi sebelah ada ekuitas sama saja. Chart. Ada lain. Oke, tangnya 8,5 dan ya. Ini aja kita tes. Itu ya. Oke. Nah, terus ada ekuitas. Ekuitas modal. Berapa modalnya? Nah, ini kita pindahkan dari sini ya ke modal akhir. Dan totalnya jadi berapa? Kita lihat di sini. Sama. Alhamdulillah. Selesai pemirsa. Oke. Selesai kan? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada yang mau bertanya.
Alhamdulillah nih selesai latihan PDL-MAN ya, studi kasus PDL-MAN. Kita sudah kerjakan sampai dengan laporan keuangan ya, mulai dari jurnal khusus ya, terus kita buat jurnal umum, besar, adjustment, lanjut ke neraca lajur dan ke laporan keuangan. Oke, gimana? Easy? Gimana kawan-kawan? Halo? Udah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Jelas nggak? Laila, Angga, Nisa, Resti, terus Afita, dan Winda. Bagaimana, Nak? Clear? Oke. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti ini lembar jawabannya saya kirim ke grup. Ya. Izin, nanti saya coba rapikan lagi. Kita sudah bahas ya. Ya, gimana Angga? Oke. Ya, nanti nanti teman-teman pelajari lagi ya. Ini buat persiapan UAS loh. Kan kalian udah mau UAS kan beberapa pekan lagi. Oke. Nanti ini Ibu kirim ke grup kelas seperti biasa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Silakan dibuka kameranya sebagai bukti perkuliahan kita ya. Ini makin kesini mahasiswanya kok makin ini ya? Apa memang cuma segini? Siap, 1, 2, 3. Oke, salam dari saya. Oke, nggak ikut-ikutan tren sih ya tentang apa ini di Turki. Apa ya tadi ada it's my dream. Oke, ya ini impian semua orang yang saat ini kepingin ke sana ya. Oke, teman-teman, baik. See you next week ya. Jangan lupa dipelajari lagi, direview lagi materinya. Jika nanti ada pertanyaan, silakan sampaikan ya atau jawab saya saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih ya atas waktunya di hari Ahad ini ya. Hari libur masih pada semangat untuk belajar. Okay, see you next week and thank you for attention. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.